namanya anjing gimana ya, mereka harus dekat dengan kita kan. Betul. Nah, semakin mereka jauh, semakin mereka tidak bisa dilatih dan hidupnya makin tambah berantakan. Betul. Setelah kelahiran, aduh kayaknya nggak tega juga ya. Nggak tega juga dan attachmentnya terlalu besar. Terus udah gitu ketiga juga cari parents yang bener-bener mau komit dan mau menjaga dan mau hidupnya lebih enak dari sini. Itu susah sekali, Uncle. Ya akhirnya nggak bisa menggantikan yang dulu, Uncle. Tapi paling nggak saya tahu paling nggak dulu Bonbon, si Bonbon iya, dia juga had a good life gitu. Kalau kita bisa manage semua, anjing bisa hidup sama semua binatang. Karena ada satu pack. Jadi jangan mempunyai hewan itu jadi satu beban. Jadi ada 8 yang nongol di sini, ada William, ada Raja, kemudian di belakang ada Lulu, terus ini siapa? Elsa, ini Chloe, kemudian Jojo, dan masih ada lagi nanti, sebentar sabar ya. Kita mau jalan-jalan. Ini bapaknya nih, ini keren banget. Ini aja juga sini. Jadi kita mau jalan-jalan ya bareng 8 ekor giant poodle ya. Lihat mereka udah bersama ini omnya nih, ini bosnya semuanya nih, nurut. Kita bilang Cesar Milane Indo. Menteng. Mas Abil, siap ya, kita ready ya, ntar bareng aku juga ya. Jadi ada 8 ekor, aku udah jelasin tadi ya. Ini mereka kuai-kuai, baik-baik sih sebenarnya, cuma ada 1-2 yang biasalah. Nggak gitu cocok, tapi nanti kita lihat ya jalannya. Iya, nah kita mau jalan. Kita mau jalan, oke? Here we go. Nah nanti Uncle akan diajarin cara pegangnya gimana jalannya. Lihat ya nanti. So you be their boss, ya. Yang megang control, lihat nih. Duduk semua kan? Ya. Kangen dogi-dogi jadinya. Kita siap jalan? Yuk. Yuk. Nah. Ya, santai-santai. Dari mereka ini 8 ini siapa yang paling dominan nih, Mas? Hah? Yang paling dominan yang mana? Sebenarnya nggak ada yang dominan. Nggak ada ya? Cuma pada kadang suka testing dominansi aja. Kalau lagi ada yang loop, lagi Oh iya, ya kalau lagi loop aja ya, baru biasanya. Paling ya, saya sih kalau udah ini memang mereka serang. Si ini doang si Lulu doang, Louis doang. Oh, Louis yang agak sedikit agresif sedikit ya. Sotoy. Jadi kalau sama Dogi memang kita jadi bosnya, kita yang ngatur, yang control. Dikit-dikit lah. Ya. Kebayang aku harus 8 ekor, yang tadinya 9 jadi 8 sekarang ya. Dan mereka nurut semua. Nggak terlalu ngaruh kok. Enggak ya? Iya. Sama aja. Iya. Cuma bedanya Dogi sama Cats adalah kita tuannya ya kalau kucing mereka tuannya kita. Iya. Karena perubahan waktu saya punya Dogi, saya pernah punya 11 kan. Kemudian berpulang satu-satu, saya coba ganti ke kucing. That's not easy, Mas. Susah sekali untuk adjust lagi. Kucing itu tuannya rumah. Iya. Kalau saya nggak enak, makannya nggak enak, dia pergi. Iya, bener banget. Lulu, Jojo, Louis, and then Raja, William, Chloe, Elsa. Ini Elsa. Hai baby. Elsa pakai bunga dia. Ini giant poodle. Namanya ada banyak, ada William, ada Raja, ada Chloe, ada Jojo, ada Elsa, dan ada... Kita harus di depan, supaya mereka nggak bingung. Nah, kalau di depan mereka nggak bingung. Jangan kayak gini.
Seru ya. Tertarik yang bakal punya. Jadi ini Uncle mau kasih lihat ya. Kita akan ketemu sama Mama Gokil katanya ya. Mama Gokil yang punya giant poodle ini. Kebayang nggak segini banyak? Dan belum ada anjing yang lainnya lagi loh, masih banyak lagi ya. Tapi nanti kita mau lihat, kita mau ngobrol sama sahabat Uncle. Tapi Uncle bawa mereka jalan-jalan dulu, karena bawa mereka jalan-jalan ini menyenangkan sekali loh. Nah, bener kan? Sekarang udah sama emak gokilnya nih. Ada Lucy di sini. Hai Lus. Halo. Hai. Uncle, apa kabar? I'm good. Ya Allah seru banget tuh jalan sama mereka tadi. Iya. Hey, William said. Pinter. Ini William yang paling dewasa ya? Iya. Awal-awalnya. Awal-awalnya. Iya, semuanya bangun. Semuanya bangun. Ada Mas Abil kok. Diam. Nah, biasa cari perhatian semua. Ini Raja namanya. Ini Raja. Kemudian ini ada Jojo. Ini ada Lulu, ini ada Louis, ini ada Chloe, ada Elsa, ya. Nah semuanya kalau udah ketemu mamanya begini lah tuh. Tuh kan, cari perhatian semua. Ya, nggak apa-apa ada Mas Abil, untung ada Mas Abil. Oke, ini waktu kecilnya kan aku tahu banget ini. Iya. Dia kan, dia juga kita biasa main sama dia. Iya. Udah gede kayak gini semua sekarang. Iya. Gitu loh. Bayangin. Oke, kenapa milih giant compared to the standard point? Karena sebenarnya kalau si Jojo itu kan standar ya. Cuma nama dia bongsor aja ya. Dia si Jojo ya juga termasuk bongsor. Nah, terus udah gitu kan keluar ada breed baru namanya Giant Poodle. Okay. Nah, terus saya penasaran sebenarnya Giant Poodle tuh sebesar apa sih? Dan terus akhirnya kan ada si Louis, si Lulu ya. Ini yang makanya dia dibandingin sama si Jojo lebih gede jauh daripada si ini. Tapi kalau mau aslinya, kalau mau asli ras standar poodle tuh kayak apa? Sebenarnya ukuran si Jojo, William dan Elsa. Itu standarnya ya? Standarnya. Okay. Kalau ini sebenarnya sedikit di luar standar. Makanya dibilangnya giant poodle, giant baru. Mak gokil ada 9 atau lebih misalnya gitu Lus. Ini gimana caranya Lus? Lu gue anteng-anteng aja kalau gue lihat ya. Uncle, gue seru banget cerita dia, semua segala macam. Udah ini, oh my god, nambah lagi Lus, kayak gitu. Tapi lu happy aja ya? Happy. Jadi yang pertama sih nomor 1 kalau mau punya anjing banyak itu number 1 harus terlatih. Harus struktur hidupnya ya. Nggak kayak kita kalau kita kan ikutin alur ikutin nih. Tapi sangat penting sekali kalau punya anjing besar dan banyak ya, mungkin lebih dari 3, itu tuh harus struktur hidupnya. Jadi mereka ada waktu kapan mesti main, kapan mesti kencing, kapan mesti makan, tidur dan segala macam tuh harus teratur ya. Karena mereka belajar semua dari kebiasaan kok. Betul. Jadi kalau kita taruh di dalam rumah, di luar, kita juga bisa mempercayain mereka nggak akan ngerusak gitu. Jadi kebanyakan kan kalau orang yang punya anjing anjing besar, kebanyakan taruh di luar, di kandang, terus kasian banget. Sementara kan anjing itu sebenarnya part of our family kan. Kalau memang mau punya anjing besar, mau punya anjing kecil atau besar lah itu ya, mereka kan namanya anjing gimana ya, mereka harus dekat dengan kita kan. Betul. Nah, semakin mereka jauh, semakin mereka tidak bisa dilatih dan hidupnya makin tambah berantakan. Betul. Tapi kalau dekat dengan kita, mereka menganggap kita ibunya, keluarganya, leadernya itu leader. Tadi Mas Abil juga bilang, kita jadi leadnya kan. Gitu. Nah ini gampang sekali jadi kayak gini. Dan tentu dengan bantuan Mas Abil dari Anjay Pet Service, ya dengan Mbak Claire, ya ini semua memang udah terlatih hampir 3 tahun ada kali kayaknya nih. Apa ini kayak obedient class atau apa sebetulnya? Sebenarnya sih yang number 1, kalau mereka nih sebenarnya ikut kelas banyak macam ya. Tapi yang pertama adalah dimulai dengan apa sih sebenarnya, exercise, disiplin, sama love, affection. Ya, jadi itu tuh adalah satu struktur yang harus kita kerjakan. Ya, jadi pertama itu memang mereka perlu exercise dalam arti jalan atau olahraga. Yalah, anjing besar tuh harus keluar, harus jalan, harus gerak, kalau nggak gimana? Mereka harus mencium, harus sniffing, ya.
kedua disiplin, karena begitu mereka udah jalan, mereka udah energinya udah turun, kita untuk mengajarkan mereka obedience itu akan jauh lebih gampang ya. Dan setelah itu baru kita sayang-sayang segala macam. Nah, bicara soal sayang, gimana lu bisa bagi share rata sayangnya gitu loh? Ini kan gak gampang loh. Tidak gitu gampang sekali. Iya sekali. kan gitu. Tidak gampang sekali. Lihat si Lulu udah mulai nih. Lihat dikit langsung dia. Tidak gampang sekali. Perlu dedikasi yang sangat tinggi ya. Terus udah gitu kebetulan juga saya dibantu dengan beberapa yang di rumah, staf yang di rumah ya. Cuman ya memang kita ada jadwal-jadwalnya gitu loh. Jadi memang kalau mereka pas lagi main ya spend time with them. Yeah. Gitu. Mereka lagi tidur kebanyakan semuanya pada tidur sama saya. Yeah. Oh my god. 88 ini ya. Semua masuk kamar. Ya, jadi itu zaman gue punya aja dulu ya. Lu kan gue punya I used to have 11 dogs before kan. 11. Itu kebayang nih. Ini segini juga ada besar-besar gitu loh. Dan dulu juga sama gue gitu loh. Nah, iya kan. Itu bangunnya. Bener. Jadi kan mereka juga belajar habit kita di dalam rumah seperti apa, kebiasaan kita seperti apa. Jadi kita juga memahami habit dia ya. Lama-lama kalau mereka udah umur setahun gitu mereka udah terbiasa dengan kita, gampang sekali ngurusnya. Betul. Udah ngerti kita ya. Ngerti. Dan rata-rata dogi atau anampul itu mengikuti sifat tuannya kok ya. Kadang-kadang ya. Betul. Ya kan gitu kan. Betul. Makanya penting sekali animal welfare tuh harus dijaga ya. Ya kesehatannya mereka, kedisiplinannya mereka juga punya makanan juga supaya bergizi ya, supaya mereka juga nggak sakit-sakitan ya. Karena sekarang kan banyak sekali yang suka sakit dikit terus kalau owner udah nggak mau rawat buang. Itu dia. Padahal itu kan makanan bergizi itu penting sekali, Uncle. Asupannya ya, itu paling penting. Asupannya itu juga penting. Ya, terus udah gitu ya cinta kasih. Kalau kita merawatnya dengan cinta kasih, mereka semua pasti kayak begini. Oke, first time in the morning bangun tidur, apa yang dilakukan dengan mereka? Number one, begitu bangun tidur langsung keluar dulu kencing. Mereka punya rutin, sama lah kayak kita lakau ya. Nah, abis itu mereka lari. Habis itu terus makan, habis makan terus udah gitu di grooming, sisir-sisir, dibersihkan, habis itu tuh lari-lari lagi. Untungnya jenis tipe poodle nggak gitu repot ya, bulunya yang apa harus disisir. Iya. Sebenarnya sih lumayan repot, tapi trim aja kan biasa kan. Iya, cuman karena mereka namanya poodle atau terkenal juga bilangnya fashion dog, jadi mereka juga bisa di-cutnya tuh, dipotongnya tuh suka-suka kita gitu loh. Kita pengen digundulin ya tetap aja nggak apa-apa, tetap cantik kan. Kalau sekarang ini kan di-trim semuanya bulunya pendek, tetap aja lucu. Ada yang mau moncongnya dibersihkan, yang clean gitu. Juga bagus, ada yang mau dadanya aja gitu juga bagus. Jadi punya poodle itu tuh enak sekali, Uncle. Oke, tapi sebetulnya emang ikut punya ini buat lomba atau apa sebetulnya sih sebetulnya? Kayaknya kita sama-sama tahu di zaman pandemi ya. Itu awalnya ya. Jadi COVID baby sebenarnya COVID baby. Ya waktu kita pandemi kan memang sebenarnya kan Uncle kan juga tahu kan waktu itu kan anjing saya ada yang meninggal, dan sebenarnya yang encourage saya punya anjing kan Uncle juga ya. Uncle yang bilang supaya menghilangkan kesedihan saya dan segala macam. Man best friend ya kalau kita bilang ya. Sahabat paling ini ya. Iya. Jadi terus mulailah dari 1, 2. Gue inget banget itu. Dari 1, 2 dan terus. Sebenarnya waktu itu udah stop, tapi terus ada keinginan ya udahlah coba deh breeding gitu kan. Kenapa nggak menghasilkan? Namanya kan hobi. Betul. Hobi kalau bisa menghasilkan juga kenapa enggak? Kalau dirawat dengan benar ya. Benar, kalau dirawat dengan benar. Biasa yes. Gitu loh. Tapi setelah ada kelahiran, nah ini salah satu anaknya nih, si Raja, si Chloe, si Elsa. Setelah kelahiran, aduh kayaknya nggak tega juga ya. Nggak tega juga, dan attachment-nya terlalu besar. Terus udah gitu ketiga juga cari parents yang bener-bener mau komit dan mau menjaga dan mau hidupnya lebih enak dari sini, itu susah sekali, Uncle. Jadi apalagi rumah lu maksudnya cukup untuk mereka untuk bisa lari-lari ya. Betul. Jadi kayaknya akhirnya terus saya pikir udahlah saya nggak mau breeding lagi. Lagian kasihan ya, kayaknya udahlah, maksud saya
saya ada yang cukup yang segini aja gitu, nggak usah tambah-tambah karena buat saya juga beban kalau nggak bisa menemukan adopter yang baik ya. Terus juga ketiga juga kita mau punya sampai maksimum berapa sih gitu. Nggak mungkin saya breedingin dulu sampai wah nanti 100 lagi uncle, gimana Kel? Ya kita mesti tahu batasan kita juga berapa. Terus kasih sayang bisa kita, kalau terlalu banyak juga kita kasih sayangnya seperti Uncle bilang nggak bisa pegang terlalu banyak gitu. Jadi waktu kehilangan waktu itu kan nggak mungkin tergantikan gitu aja kan? Nggak mungkin, iya tidak. Tapi mereka membuat saya terisi lagi pelan-pelan lah ya Uncle ya. Uncle juga pernah ngalamin lah waktu itu kan, lumayan lah pengobatannya tuh cukup. Berapa hari? Oh lama banget. Lama sekali waktu ada yang meninggal waktu itu lama sekali. Terus akhirnya ya pelan-pelan dengan ada punya mereka, terus kesibukan dengan mereka dan segala macam, ya akhirnya nggak bisa menggantikan yang dulu Uncle. Tapi paling nggak saya tahu paling nggak dulu Bonbon, si Bonbon ya dia juga had a good life gitu. Banget tapi Bonbon itu ya bikin kangen banget ya. Kangen sekali. Dari semua mana nih yang paling, pasti ada satu anak emas kan, kalau gue 11 ada satu anak emas, cuma gue nggak nunjukin ya, tapi tetap aja kan itu pasti ada kan satu yang nggak bilang yang lain enggak ya, ada pasti deh semua. Susah ya, kayaknya kalau ngomong kayak begitu, kayaknya kita dia suruh kayak pilih kalau punya anak 5, yang mana nih anak kayaknya. Mereka kan udah kayak anak saya sendiri ya, Uncle ya. Yang pertama yang saya punya itu memang William. Dan William udah lebih lama di sini, jadi otomatis dia juga memang mungkin lebih attached ya. Terus karena dia udah lebih lama, otomatis kan dia juga hidupnya kan udah lebih teratur, udah tahu saya banget segala macam. Lebih tenang gitu ya. Tenang. Ini Lulu juga tenang. Ini Raja kan new kids on the block ya. Jadi anaknya si Lulu dan anaknya William. Chloe juga. Jadi ini memang lebih sedikit nakal, tapi bukan berarti nggak disayang. Yang stubborn yang mana ya? Yang paling agak sedikit. Itu Louis. Oh, oke, paling muda soalnya. Enggak ya? Iya. Paling muda dia ya? Mas, tapi ngurus ini semua mana yang paling repot, Mas? Ngurus. Boleh gabung sama kita, Mas? Mas. Ngurus mereka ini mana yang paling latih mereka yang keras kepala ini. Ngelatihnya paling susah. Ya gak lain ya. Kenapa? Bedanya di mana sih sebetulnya? Otis. Iya mungkin kali. Bukan otis. Bukan otis. Jadi kayak punya pemikiran sendiri. Mungkin nggak tahu ya apa ada dari bawaan genetiknya. Kayak genetiknya sih, ada genetik. Itu biasa di poodle aja atau di doggy lain? Doggy lain pun bisa. Bisa ya. Ya karena apa? Karena dia sedikit ya itu dia mungkin juga udah ngambil waktu itu udah lebih tua ya. Udah lebih besar. Jadi waktu datang dia udah umur 10 bulanan. Jadi sifatnya udah kebentuk ya. Udah sifatnya kebentuk. Ya, begitu diajarin ya di sini dia masih yang suka cari ribut. Iya, khususnya sama jantan. Sama yang jantan. Jadi sangat alfa. Iya dia alfa. Alfa male dog ya. Alfa male dog banget. Mau sok-sok alfa, tapi takut. Oh ini attach. Ini si Lulu mah attach. Ini sangat manja. Lirikan matanya juga bagus. Iya, lirikan mata. Tapi memang benar ya, punya hewan piaraan itu membuat suasana rumah kita penuh dengan cinta ya. Kalau kita suka, tapi gimana ya, ada orang yang mungkin kayak dulu staff-staff saya ada beberapa yang cuman sebagai job, pekerjaan ya. Tapi begitu mereka melihat anjingnya juga teratur, terus disiplin, itu sekarang mereka jadi cinta banget dan bisa dilihat bahwa mereka benar-benar menjaga dan sayang mereka tuh benar-benar dengan kasih sayang loh. Uncle udah nggak ada yang maksudnya bukan karena because kalau kerjaan kan ya kita kerja gitu aja ya, tapi saya sangat bersyukur staff saya jadi juga jatuh cinta semua dengan mereka dan rawatnya juga dengan penuh kasih sayang. Jadi makanya penting sekali punya binatang atau punya pet ya. Beda banget kok kalau rumah ada hewan piaraannya apapun iya kan gitu, silakan masing-masing sukanya apa ya ini ya gitu. Tapi enak kalau yang terawat. Kalau nggak terawat kalau terawat kan kita kayak kita juga tuh tanggung jawab itu kalau aku bilang ya is a life komitmen gitu betul loh. Dari dia
kita ambil sampai dia berpulang nanti. Betul, tanggung jawab kita semuanya. Kalau itu yang kita lakukan pasti suasana akan nyaman. Betul. Enak. Benar. Berapa banyak orang mulai concern bahwa hewan piaraan itu harus dilatih untuk bisa disiplin. Dari lumayan ya, sekarang tuh orang udah pada lebih aware dibandingin zaman dulu. Dari 2018, 19an tuh begitu tren anjing mulai naik, itu orang-orang udah pada aware sama anjing tuh harus tren. Betul. Sama itu kita kan sering juga posting di sosial media, anjing training tuh bisa nyantai di kafe, dibawa jalan kemana-mana, santai. Manners gitu loh. Manners. Resek kan kalau lu bawa ke kafe terus dia udah nggak musim gitu loh ya. Udah nggak musim. Yang kemana-mana gitu loh. Semua tenang, orang pada langsung pada wow anjingnya bisa tenang. Well trained itu kan bukan nyiksa ya. Bukan. Tapi mengajari mereka dengan mereka punya disiplin. Betul. Iya langsung lihat benar gitu. Emang kita di sini kalau ngajarin anjing kita tegas itu bukan kasar. Jadi kita cuma kasih stop, duduk gitu. Kemarin kan heboh tuh. Ada yang kejadian yang rame itu yang mukul security mukul. Oh iya. Ternyata ada cerita di balik itu yang tidak diungkapkan dengan betul. Tapi udah beres untungnya. Itulah pentingnya mungkin ya, bukan kita kasar ya. Tapi tahu handlingnya bagaimana. Setiap karakter breed kan beda-beda. Betul. Jadi kita harus lebih, apalagi kita misal handle anjing yang powerful breed. Jadi kita harus lebih aware sama sekitar. Dia kan sangat alert sama sekitar. Bunyi dikit aja dia langsung. Ada kucing itu pasti langsung terjang. Ini Nusi ada kucing juga loh. Tapi mereka aman-aman aja loh. Iya kan? Iya, aku punya dogi di rumah dulu ya. Waktu masih ada, sama kucing juga oke-oke aja. Tergantung gimana kita ajarin. Kita manage anjing semua. Kalau kita bisa manage semua, anjing bisa hidup sama semua binatang. Karena udah satu pack mereka. Repot nggak ngurusin ibu ini dengan mak gokil katanya. Mak gokil. Terkenal loh ini mak gokil bagian. Mak gokilnya. Iya kan? Gua butuh sekarang. Masih gitu ya. Gua perlu ini, ada acara, ada apa. Pasti kan kayak gitu ya, dalam arti kan mesti ada yang bantu kan ya. Pasti nggak mungkin sendiri juga ya. Nggak mungkin sendiri, nggak mungkin. Kita emang perlu bantuan gitu loh ya. Jadi kalau anjingnya cuma satu ya mungkin lain ya. Tapi ya biarpun cuma satu juga emangnya kita pelatih. Kita kan bukan pelatih, serahkanlah ke profesional. Betul. Jangan sok ngelatih sendiri. Kenapa dinamain pelatih? Mereka juga udah punya jajaran tinggi, jam terbang yang tinggi. Nah, gitu perpindahan antara kita yang latih dengan empunya untuk bisa mereka ikutin kata-kata yang diberikan pelatih gimana? Kadang not that simple kan pasti kan? Emang biasanya dan anjing kadang ini dia suka ngetes. Dan ngetes kadang owner suka aduh kasihan. Itu biasa kelemahannya gitu. Tapi aku sempat dimarahin Cesar Milan karena lucu banget anak Dedi, Nah, itu ya kayak gitu tuh. Iya, baby anggap dia babynya kita kan. Padahal enggak, mesti kita yang leader gitu, ikut gitu kan. Kebanyakan orang kita anggapnya kayak gitu. Iya betul, baru melatih, baru suruh sit aja dia nggak mau dengerin, aduh ya udah nggak apa-apa deh. Kayak gitu kan. Iya. Tapi Kilusi, wah ngikutin banget ya. Dia kalau lagi suruh apa, langsung ngikutin. Oh gitu ya? Iya kan. Makanya langsung ya itu dia kan bentuknya banyak. Jangan kan doginya gua aja ikut kalau dia ngomong apa. Tegas banget soal dari dulu gitu gua kenal. Berapa tahun gua kenal dia nih kagak ini. Tapi memang lebih suka breed besar atau yang kecil? Karena ada yang kecil juga kan gitu loh. Semua. Nah, karena mereka punya kita mana bisa pilih sih kalau kita punya anak mau ada yang kurus, ada yang gendut gitu loh, ada yang kecil, ada yang tinggi, yang pendek tinggi, kita mana bisa pilih sih. Yang penting kan chemistry. Ya kan kita lihat, kita senang ya udah gitu. Kita kalau udah Christmas di sini kelar udah semua keluar. Tapi seru jadinya ya. Seru karena kita nganggap ini kayak family kan. Jadi kayak gitu kan. Jadi kalau dulu mungkin lebih sedikit anjingnya kita bisa berenang bareng, kita barbeque bareng. Sekarang udah nggak mungkin barbeque, nanti yang makan mereka. Sama tadi harus ada Mas Abil di sini. Harus ada Mas Abil yang nyemplung. PR-nya adalah kalau 8 yang nyemplung, ngeringinnya repot. Ngeringinnya setengah mati. Itu dia ya. Betul. Oke, jadi ada message nggak mau disampaikan buat teman-teman yang nonton YouTube kita ini tentang bagaimana punya dogi, bagaimana punya anabul,
punya kucing, punya apapun peliharaannya silakan. Apa message? Kalau saya cintailah hewan kesayangan kalian ya. Jadi tidak gampang. Pertama kali bawa pulang jangan give up. Jangan baru pertama kali, aduh kencingnya sembarangan, gak bisa diatur apa, buang. Atau kalau enggak, aduh dia nggak cocok dengan anjing saya, buang. Udah sakit, ya, buang. Itu buat sakit, buang. Jangan. Mereka itu adalah binatang yang sangat amat setia sekali, ya. Asal kalian juga tahu cara merawatnya gimana. Ya, nanti bisa dilihat apa sih kita pokoknya 5 animal welfare itu kan penting banget ya. Rumah, makanan, kasih sayang, pengobatan ya itu tuh penting sekali. Jadi kalau memang sanggup apa nggak sanggup itu kan subjektif ya Uncle ya. Maksudnya memang yang penting kita memang kasih makan sesuai dengan budget kita. Jadi jangan mempunyai hewan itu jadi satu beban. Ya. Jadi maksudnya nggak berarti harus mereka harus makanan yang paling kualitas tinggi apa segala. Mereka survive kok. Dog food itu dibuat untuk semua kalangan. Ya, jadi jangan ya itu aja sih intinya. Dan ya kalau memang sudah sanggup ngambil, komit. Lifetime commitment, betul ya. Kalian nggak lihat selama sebulan pertama atau 2 bulan pertama, tapi nanti udah 2 tahun itu baru kelihatan. Aduh, itu sahabat yang tidak bisa kalian tinggalkan. Especially dog ya. Iya. Bener aku ngalamin kok gitu. Iya. Sekarang kan aku sejak 11 ekor itu berpulang, aku nggak punya dogi lagi. Tapi aku main ke tempat teman yang punya dogi. Ke Karin, ke Elmo misalnya kan, ke Lucy, ke teman-teman. Bahkan yang di kompleks aku tuh punya 2 ekor anjing yang tiap ke depan rumahku dia nungguin aku sweetin dia supaya datang. Jadi aku semua siap juga dengan sabun cuci tangan. Kadang kan tadi aku main megang ininya dia ngapa-ngapain. Setelah selesai pun aku berusaha untuk melakukan apa yang harus aku lakukan dengan mencuci tangan dengan sabun tanah. Sesuai aturannya lah. Kenapa? Supaya kita bisa tetap bermain dengan mereka dengan aturan yang kita harus ikutin. Balance jadinya. Nanti abisnya aku juga cuci tangan. Tapi main-main aja dulu ya Nak ya. Jadi kalau dari aku yang penting itu tadi komitmen sebelum pelihara anjing harus tahu dulu, kita harus siap dulu, udah persiapan budget segala macam, sifat sudah kita harus mikirin jauh. Jangan karena beli anjing mau pelihara anjing karena lucu. Kalau lucu doang mah ya paling cuma 1 bulan, 2 bulan tuh begitu ada masalah dibuang. Jadi emang harus komitmen. Terus kalau emang kesulitan cari pelatih yang benar-benar profesional pada bidangnya gitu. Jadi supaya ya itu dia anjing bisa kayak gini, bisa hidup tenang, damai semuanya, nggak ada kerusuhan kayak gitu sih. Padahal masing-masing punya ego masing-masing loh. Semua punya ego masing-masing. Sama aja gitu. Cuman semua bisa diatur ketika kita tahu cara mengatur. Iya, cuman ini ya, Bu Lucy ya, Ci Lucy ya, Dek Lucy ya. Ini punya segini dengan bentuk kayak gini dengan bulu terawat, nggak murah loh. Iya kan? Nggak murah loh, makanan dan lain-lainnya gue tahu betul itu loh. Salah satunya kalau mau punya ini, kebetulan kan saya juga udah pensiun ya Uncle. Jadi salah satunya apa? Kita juga punya anjing itu juga kita harus tambah skill ya. Salah satunya kebetulan aku juga seneng groomingin mereka, gunting-gunting sendiri. Kenapa enggak gitu loh, kita punya banyak waktu. Itu juga kalau kita grooming mereka, kita juga menjalin persahabatan dengan mereka ya. Mereka pun tahu ya rasanya. Terus juga dengan salah satunya juga dengan kita dekat sama mereka, kita udah tahu kebiasaan mereka, penyakit mereka pun kita tahu apa. Yang penyakit dini yang kita bisa detect, itu diobatinnya juga sangat cepat. Jadi ya maksud saya nggak perlu sampai ke dokter dulu apa segala macam. Kayak misalnya maaf nih kalau misalnya diarrhea gitu ya. Oh dia diarrhea kenapa nih? Karena kita tahu, kita perhatiin, kan kita udah tahu obat-obatnya tuh kurang lebih apa gitu. Kecuali memang kalau sampai taraf nggak sembuh-sembuh apa segala macam itu ada sesuatu ya. Sudah serius baru kita bawa dia. Jadi kayaknya budget juga tergantung ya. Jadi sama kayak kita juga kalau orang juga kita kalau baru sakit perut kan juga nggak langsung ke dokter kan. Kita kan pasti makan apa dulu, ini dulu. Jadi pengetahuan itu, knowledge itu juga penting ya Al. Jadi jangan apa-apa tuh panik apa segala macam. Belajar dari pengalaman. Untuk sampai taraf segini juga itu kan semua dari pengalaman ya Uncle ya. Aku tahu betul kok prosesnya.
Tahu betul sampai dengan kan setiap kali dia telepon dogi gua nambah. What? Dogi gua nambah. What? Terus dogi gua nambah. What? Semua gitu. Tapi ini bikin dia happy. Iya, kenapa tidak? Iya, dan kita melihatnya juga ikut happy. Iya. So thank you so much semuanya. Dan udah ketemu kalian hari ini. Satu lagi Uncle, kita bisa punya hobi apa saja kan. Iya. Dan ada yang bukan cuman hobi anjing, tapi ada yang punya burung, punya kucing. Nah kalau emang kita happy di situ, kenapa tidak? Iya kan? Nah aku nggak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas betul, kita aja. Betul. Dan komitmen, benar. Iya. Itu paling penting. Gitu. Paling penting, iya. Oke. Terima kasih, thank you for watching Thank Alvin you. in Love channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bye semua. Kita lepas ya bro. Main ngamuk nanti. Bye. Habis main dengan Nabul, Uncle langsung lakukan yang harus aku lakukan, membersihkan dengan tanah, sabun tanah. Ya. Nah, jadi kita bebas main, tapi kita bersihkan sesuai dengan ketentuan yang harus kita lakukan, ya. Jadi safe juga aman dan tidak melanggar aturan, ya. Nah, 7 kali kita cuci dengan tanah, udah ada sabun sekarang, ya. 2, 4, 5, 6, 7. Iya. Jadi kalau mau bermain dengan Nabul, jangan lupa lakukan hari ini. Sampai jumpa.